Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين الأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين بن عطية السكندري وأصوله وفروعه ولسلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دوائها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu
curahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Masjid At-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rengkut harapan, membawa misi dakwah, insya Allah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa awiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa awiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuful khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo jamaah Bapak Ibu ikuti suara saya seperti biasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil jasad Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifadali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Burman Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini, mari kita tahaddus bi nikmatillah, memenuhi panggilan perintah Allah sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu ayat di Al-Qur'an, fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Kita penuhi perintah Allah, kita laksanakan ibadah mahdhah salat fardhu subuh dan ibadah thalabul ilmi, ngaji, mengikuti pengajian kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan pagi ini pertemuan kita di Masjid Mukimuddin ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan dibarokahi Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang perlu terus diingat dan diingat terus di antara sebab kenapa kita harus selalu mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah. Hari ini, pagi ini kita di Masjid Mukimuddin ini, kalau kita mengerti dan menyadari, kita ini sekarang ini sedang dititipi nikmat besar dari Allah 3 macam. Sering kalau saya ngaji ini saya mengingatkan untuk jamaah dan untuk diri saya sendiri. Apakah titipan nikmat Allah besar yang harus selalu kita jaga, kita rawat agar tidak jangkut kembali oleh Allah? Pertama, nikmat hidayah, yaitu keimanan. Mari kita sama-sama sadar, tidak semua orang itu beriman. Betul? Makanya ada salah satu hadis di mana hadis ini menginspirasi menjadi kekuatan batin kita. Panjenengan ingat-ingat, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya kurang lebih begini: Innad dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu.
Walakinnal iman lima yuhibbu. Niki pedoman ini. Inat dunia, sesungguhnya dunia ini. Dunia saisine niki terus Kanjeng Nabi. Yukti dunia, diberikan dunia ini saisinya lima yuhibbu waliman la yuhibbu. Kepada manusia yang dicintai oleh Allah atau tidak dicintai. Di sini tidak ada bedanya. Orang taat dengan orang maksiat sama-sama dapat jatah, yaitu memanfaatkan isinya dunia. Walakin yu'til iman, tetapi Allah memberi iman tadi hidayah lima yuhibbu, hanya kepada hambanya manusia yang dicintai oleh Allah. Amin. Kalau hadis ini sudah dipahami, menjadi orang beriman itu karunia besar dari Allah. Tadi Allah itu membuat manusia sama, tetapi ketika hidup di dunia nanti perjalanannya tidak sama. Dunia ini jatahnya orang baik dan orang tidak baik. Dunia ini jatahnya orang yang taat kepada Allah dan yang maksiat kepada Allah. Sama-sama mendapatkan jatah dunia. Walaki yu'til iman, tetapi Allah memberi iman lima yuhibbu, hanya untuk hamba Allah, manusia yang sudah dipilih oleh Allah, dicintai Allah SWT. Ini harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Nikmat hidayah. Ya ini ngaji. Hidayah ini salah satu petunjuk hidup, kendaraan menuju ridho Allah. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dan kita syukuri terus? Nikmat besar dari Allah, kesehatan. Apa Bapak Ibu? Kesehatan. Zahiran wa batinan. Kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, kesehatan itu karunia Allah. Makanya kalau kita diberi sehat, harus ingat kepada yang memberi karunia sehat. Siapa? Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Menggunakan kesehatan untuk, yaitu sarana mewujudkan hak ubudiyah, kata istilah kitab hikam, mengabdi ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Nah, saya sering membuat ilustrasi. Banyak orang jualan obat atau jamu atau apalah herbal, tapi tidak ada di dunia ini orang menjual kesehatan itu. Saya merenungkan namanya. Orang menjual obat tapi tidak bisa menjual kesehatan. Kesehatan itu tidak bisa dibeli. Itu peparingin Gusti karunia ilah. Ada orang rajin minum obat, suplemen, macam-macam lah. Makanan bergizi, tapi Allah kalau tidak mengirimi rahmat namanya sehat, ya gampang terpapar penyakit. Hari ini kita bisa hadir di masjid ini selain karena ada hidayah, kita dalam kondisi sehat. Amin Allahumma. Yang ketiga, setiap ngaji hikam di mana-mana saya selalu mengingatkan, setelah keimanan, kesehatan, satu lagi, ini nikmat besar ini, kesempatan. Apa Bapak Ibu? Kesempatan. Kesempatan itu karunia Allah. Ada orang itu nggak sempat ke masjid, nggak sempat melong ngaji, nggak sempat. Oleh Allah dia masih digoda dengan nafsunya. Banyak. Jam sekian ada orang yang selalu sibuk mempersiapkan apa yang akan dia lakukan hari ini. Ada yang orang masih istirahat, jam yamin sik turu. Niku enten mboten? Jam yamin iki sik turu, ada enggak?
Tapi ada orang yang dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita sudah dibangunkan oleh Allah, artinya hidup lagi. Lalu kita diberi hidayah, diberi sehat, diberi waktu sempat, bisa hadir ke masjid, salat jamaah subuh dan mengikuti pengajian. Wah, ini luar biasa ini. Kenikmatan besar dari Allah, jangan disia-siakan. Sebab Qur'annya sudah memberikan warning. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita tidak bisa merawat nikmat itu oleh Allah akan dicabut lagi. Menjadi orang yang tidak beriman, naudzubillah min dzalik. Menjadi orang yang tidak sehat, menjadi orang yang tidak sempat. Makanya mari kita mohon kepada Allah, semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Ditolong Allah bisa mewujudkan rasa syukur. Nah, ini pengantarnya. Sekarang masuk kajian. Nomor kajian kitab Hikam atau pasal ke 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Jalla hukmul azali ayam dofa ilal ilali. Jalla hukmul azali ayam dofa ilal ilali. Ini kalam hikmahnya, kitab asli hikamnya yang diterjemahkan kurang lebih begini. Jalla hukmul azali, begitu agung keputusan Allah, ayam dofal ilali, untuk disandarkan kepada rangkaian sebab akibat. Angel ya? Angel. Memang ngaji hikam itu angel. Kalau kita menyandarkan kepada kemampuan kita sendiri, angel. Jangankan sampean, wong kula sing ngajar mawon angel. Tapi kalau kita menyandarkan ini ilmunya Allah, maka kita harus izin pamit kepada pemiliknya. Mohon pertolongan untuk bisa mudah memahami ilmunya Allah ini. Jadi wong ngaji, wong yang belajar ngaji atau orang yang mengajar atau yang diajar itu ojo sumbu. Iki podo gak ngerti ini, podo gak iso. Lalu kok bisa menerangkan isinya ilmunya Allah ini, dapat rahmat pertolongan dari niki lho ciri ini orang ngaji hakikat. Yaitu kalimat yang sering saya sebut-sebut dengan apa nih? Wong urip iku dadya wong yaiku ojo rumangsa tapi iso ngrumangsani. Wong sing iso rumangsa niku tandane ado nang Gusti Allah. Rumangsa iso, merasa bisa itu salah. Mohon maaf mereka yang kegiatannya di dunia ilmu, Pak dosen, Pak guru, Bu guru, nggih. Jenengan renungaken iki. Jadi wong sing rumangsa iso iku jauh dari Allah. Lah ini nanti mengembang. Orang itu kok rumangsa iso, ini perampok. Saya sering ngomong. Merampok apa? Merampok yaitu jubahnya Allah, kekuasaannya Allah. Tapi nek ngeten iso rumangsa itu tahu, ini namanya ngaji hakikat. Orang tahu diri, paham diri, bisa introspeksi diri. Itu pada akhirnya mengenal diri. Orang yang sudah bisa mengenal dirinya, ia akan kenal dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu
waqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah makrifat, mengenal dirinya, ia akan bisa mengenal Tuhannya. Lho, dadi ndok kene iki amin sewu. Melbune keyakinan benar itu melalui ini. Yaitu isok rumangsa, gak rumangsa. Nah, kan kata yang ngaji kita hikam itu gak kuat. Gak kuat karena apa? Merubah kebiasaan. Coba nggih nuwun sewu. Ada orang kebiasaan bangun tidur itu ngopi. Enten. Terus waktu itu bulan poso. Tangi turu gak iso. Niku secara manusiawi ada rasa beda ndak? Beda ndak? Wis. Saya kita balik. Biasae mari ngajiku oleh Masjid Mukimuddin diberi muni kok wedi sih? Diberi sarapan. Terus karena pas bulan puasa ndak diberi sarapan. Itu masih maklum. Lho kok mboten enten sarapane? Soale ulan. Lah saiki nek gak ulan poso. Biasae mohon maaf diberikan namanya sarapan terus jenengan mulai nuwun sewu glunu ngoten. Perasaannya beda enggak? Beda enggak? Ya beda, wong biasa mangan gak mangan kok gak beda. Lah merubah kebiasaan begini ini perlu perjuangan. Biasa enak gak enak. Ada perasaan beda enggak? Biasanya minta dilayani terus merubah ingin melayani. Ada perubahan perasaan enggak? Loh. Wong ku nek urip senengane dilayani ku derajate gak munggah. Dan nanti akan terpukul hatinya ketika sudah tidak ada yang melayani. Kalau tak ngomong tapi aja kesinggung. Rumah tangga. Ya, suami istri dengan sebab niki ingin bahas masalah ketetapan Allah. Ternyata salah satu pasangan kita meninggal lebih dulu, entah suaminya atau istrinya. Saya tak takoni sing jujur. Ndok ruangan iki ada janda-janda, ada. Enten Bapak. Dudo-dudo ngenten. Misalnya ketika ditinggal pasangannya kapundhut wafat, biasanya ada yang melayani, nek isu ana sing ngegekno kopi. Iki sing kene dialihkan. Gak ana sing ngegekno ya nawar kop. Ana sing gak kene dialihkan ke orang lain. Terus wis gak ana. Perasaane ngoten ada yang hilang enggak? Ada yang hilang enggak? Padahal kalau sudah ngaji hakikat ndak hilang. Kembali kepada pemiliknya. Dadi jenengan ku nek seneng ambek bojo aja nemen-nemen iku dudu wae sampean lho iku. Iku wae Gusti Allah. Sampean demen ambek donya aja nemen-nemen lho. Iku ya wae suatu saat dijabut oleh Allah. Sampean rumangsa pinter duwe ilmu ya aja nemen bangga ambek ilmu lho. Iku ya wae Gusti Allah. Termasuk keluarga, anak, pengaruh, jabatan, napa maneh nggih? Dukungan anak buah. Itu bersifat yang namanya titipan, semen. Makanya kalau enggak ngaji kitab hakikat kayak hikam ngoten iki kaget wong. Ayo yo aku kok akhir itu aku dadi melarat yo padahal aku biyen. Lah yo aku iki kok malah dadi tuwek elek ngene yo padahal biyen. Ngeten iki perlu pembiasaan. Makanya jenengan tangi turu terutama wong wedok iki. Biasa iku nang cermin kaca ndelok wajahe. Waduh lah kok aku nek gak pakai make up kok ketok tuwek ngene. Enten mboten ngoten niku? Sing lanang ku gak tapek, biasa wong lanang gak tapek ngocoan, roro tuwek ngoten mawon. Ternyata perubahan itu sifat kehidupan. Kalau tidak berubah namanya tidak hidup.
Anak lu kok wis tuwa. Iya manjene urip. Lho kok malih dadi melarat? Iya wong panjene gantian wis tau rasane. Makanya nek eling ngaji ngeten niku, makane kula paringi asupan rohania. Wong ku nek wis ngaji kitab hakikat kaya hikam ngeten niku, hidup tidak bisa stres. Hidup tidak bisa putus asa. Karena sudah paham kehidupan ya begini ini. Nah, sudah terlewati pasalnya. Keributan, kesulitan dalam menjalani hidup itu adalah wataknya dunia. Jenenge watak. Angel diroba. Urip kok angel, nyambet gawe kok repot kok angel. Iki donya. Urip kok ruwet ngene iki donya. Panjenengan donya digawe Allah ngeten iki. Ya angel, ya ruwet, ya masalah. Karena itu ngaji ini pencerahan. Pun nggih, saiki balik ngaji maneh. Di hikam dikatakan jalla hukmul azali. Maha suci keputusan atau hukum Allah ayam dofa ilal ilali yang telah pasti dalam yaitu zaman azali. Jangan mesti pernah dengar zaman azali. Ngerti nggih? Nopo sih zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman di mana Allah belum menciptakan alam dan isinya alam. Itu namanya zaman azali. Sadurunge ana donya termasuk isine ya kalau sampeyan iki Allah sudah membuat zaman khusus namanya zaman azali. Zaman Allah menetapkan ketetapan kepada makhluk. Nah, ini diterangkan di dalam kitab Hikam. Begitu agung keputusan Allah apabila disandarkan kepada yaitu hukum kausalitas. Mohon maaf. Hukum sebab akibat. Bahasa sekarang hukum yang bersandar pada logika, akal. Bapak dosen, Bapak guru, Ibu guru, ini kita mulai mereview cara hidup faham. Kula biyen nggih sadare ngaji tasawuf nggih merasa bahwa kita ini bisa menyelesaikan masalah hidup. Tapi setelah sadar ternyata banyak orang itu ngaku atau tidak ngaku tidak bisa menyelesaikan masalah hidup. Baru akan selesai permasalahan hidup kalau kita sandarkan. Kalimat sandar itu iciri ini kita berikan ini. Namanya itimad. Kita sandarkan hidup kita kepada pemilik hidup. Sapa? Ono masalah Gusti Allah. Gak ono masalah ya Allah tetap. Makanya ada istilah zikir mudawamah. Zikir terus menerus. Doa terus menerus. Jangan meminta karena sebab ada kebutuhan. Nah ini bedakno wong wis tau ngaji kita hikam ndak hikam. Nanti dalam syarah hikam dijelaskan. Pun nggih. Sekarang sebagian pensara mari kita ikuti pemikirannya. Temukanlah kesadaran ketika engkau menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran. Sepertinya bahasa ini puitis. Memang pensarah hikam niku punya kelebihan masing-masing sesuai dengan kapasitas SDM-nya masing-masing. Temukanlah kesadaran. Apa ada manusia hidup ini tidak menemukan kesadaran? Apa ada? Apa ada? Ada. Yamin gak sadar terus. Jangan dimaknai sadar itu artinya fungsi akal berjalan. Ketika akalnya dikendalikan oleh nafsu itu tidak sadar itu. Banyak contoh. Temukanlah kesadaran ketika engkau menjadikan Allah sebagai sandaran. Menjadikan Allah sebagai sandaran. Banyak di dunia ini menjadikan sandaran tapi bukan Allah. Contoh nggih. Panjenengan ngaji hikam itu gurunya kudu iso nggih contoh. Sebab masyarakat yang mendengarkan atau jamaah ini enggak sama. Ada yang memang kapasitas nuwun sewu
SDM-nya sudah tinggi, sudah bagus, itu menyerap gampang. Ada yang tidak bisa. Contoh, ini contoh orang menyandarkan hidup bukan kepada Allah. Urip jaya. Nun sewu, orang kesakaran dengan rungokaken ini. Dunia ini berlimpah, punya anak katakanlah 5. Saya tak takoni, dua anak 5 itu titik apa kakean? Kok gak iso jawab ya? Pak Bambang ini anaknya 4, wafat 1. Ini Pak Bambang. Dua anak 5 itu titik apa kake? Rupanya wong kene iki anake akeh ta titik. Titik napa kata? Akeh titik iku tergantung suasana. Ana wong duwe anak titik wis rumangsa repot. Ana anake akeh gak rumangsa. Coba. Zaman sak mangken iku nek rumah tangga lah kepingin duwe anak tapi gak akeh-akeh. Rata-rata keluarga muda kula niki santri kula wis wadah rumah tangga anake 2, paling dhuwur wis 3. Mari 3 di stop kali mana-mana wis. Nang kula niku. Lho kula enggak ada kanca. Malah kula wis seneng ambek kanca kula. Bapak niku panjenengan nglakoni kitab namanya tawakal total. Sampean durung karuan iso iki. Masya sampean niku pendidikan S1, S2, S3, S. Masih sampean niku guru besar atau besar guru karo ya. Kanca kula bapak niku rumah tangga. Niki ibu situk lho, dudu ibu 2, 3. Anake 18. Saya tak takoni, ana wong kesagrake anake 18? Nek enten sampean dudono kula kepengin mertamu. 18, rumahnya di Krian. Kanca kula biyen nyambut gawe sak mangajar. 18 niku tidak ada yang pendidikannya di bawah S1. Tersebar seluruh Indonesia. Ini kisah nyata. Wong kanca kula dhewe. Ketika dia bilang dia saudaranya ada dalam, aku lagi penasaran kepingin silaturahmi. Tak parani nang Krian Sidoarjo. Ketemu mai, masya Allah. Biasa. Jadi misalnya anak 18 itu ngumpul, umai gak cukup. Saking cilik lho iki gak guyon lho masih niki. Sampeyan Sumerap Pasar Krian. Rodok ngetan titik. Di situ dulu ada koramil. Depan mek koramil ngeten. Sampeyan bayangno, duwe anak 18 itu kira-kira bapak nih iki nyambut gawe apa? Kula niku salut, bukan, mohon maaf, PNS bukan, pengusaha bukan. Masya Allah, kula niku iki lho isine ngaji. Uang kene atine wis disumelehno, disandarno nang tidak pernah takut hidup. Nah, ternyata bapak itu biasa jualan jamu udaan kados air mancur, jamu jagung di rumah, di depan rumah. Ada toko kecil tokonya. Sambil dia yaitu membantu jasa jual beli. Misalnya ada orang punya rumah dijual nggak bisa menemukan pembeli, dia menjadi pengantar untuk menemukan. Tapi hati nek Gusti Allah dicekel. Wah anak 18 itu pinter-pinter kabeh. Soleh solihah semuanya. Nah, akhirnya saya itu menemukan salah satu bocoran. Selain orang ini punya kekuatan batin, ini terang keturunannya manusia yang memang dicintai Allah. Mbah ini waliullah, walinya Gusti Allah. Wis kata sebut jenenge pokoknya di Sidoarjo sudah masyhur itu. Nah, anaknya itu pokoknya disekolahkan sampai SMA atau aliyah atau SMK. Nanti kuliahnya disuruh cari biaya 18 itu. Jadi nek wis masuk kampus itu orang tuanya sudah lepas. Tapi orang tuanya ngeten terus. Ya Allah,
tolonglah anak saya, keturunan saya untuk bisa belajar yang baik dan cita-citanya tercapai. Semuanya lo kuliahnya lancar. Nah, makanya ini mau cerita. Kan kula ngomong di anak 5, iki 5 lagi 18 itu kan. Dari sampean 5 wong kesagar wis gak wani jawab to. Soale umume wong kene anake 2, 1. Padahal gak duwe anak niku bingung gak karu-karuan. Kalau gak ada santri, usaha gak karuan turu. Jawabane ketetapan. Anak 5, wong bapak ibuke wong cukup. Akhirnya apa? Persiapan. Sadurunge mati, anake digekno omahku kabeh. Digeki penggawean dhewe-dhewe. Enten ngoten niku? Lho ngaji ini tidak didengarkan sambil kita refleksi. Jangan-jangan yang disampaikan Ustadz itu yang saya jalani. Ia punya anggapan bahwa bapak nih ibu nih isok nopo anak. Wis dipersiap. Wis dikono omah neng kono. Makanya jenengan nek diceritani wong niku kudu hati-hati nurungono. Alhamdulillah wingi aku mari tuku omah maneh kanggo anakku sing nomor. Enten ngoten? Enten? Jadi wong dipameri donya. Sementara sing diceritani ki wong gak duwe donya niku namine menghina. Makanya sampai gue cerita donya aja ambek wong melarat. Wong melarat iku iso ada 2 sebab. 1 nelongso, nomor 2 kesinggung. Wis meneng ae. Lah nek mari cerita donya ngono bangga. Merasa dia paling ya iki contone gak tau ngaji tasawuf yang ini iki. Titipan dianggap kepemilikan. Barang titipan rumangsa wae sehingga ketika itu hilang atau alih ke pemilikan orang lain dia merasa susah, kaget. Tapi kalau ia sudah sadar tidak ada kepemilikan kecuali itu hak milik Allah, ya gak kaget. Ya biasa ngoten mawon. Pun. Sekarang temukanlah kesadaran ketika engkau menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Yakinilah bahwa semua peristiwa dan kejadian dalam hidup itu adalah takdir Allah. Nah, sampai kalimat ini sampai kudu sadar. Enak iku ya takdir, gak enak. Loh niki lho bedane orang beriman dengan rukun iman yang ke-6, yakin percaya dengan ketetapan Allah, maka hidup itu tidak gampang. Bahasa sekarang namanya yaitu apa ngene? Labil. Makanya hati-hati. Lah ya apa sih aku kok gak ono gak ini kok atiku kok susah. Sing dadekno susah atiku kok apa sih? Niku sampean oleh-oleh dhewe. Iya sih aku kan saiki wis pensiun. Aku susah. Sebabnya apa? Gak koyok biyen. Biyen niku sembarang punya fasilitas. Sekarang hilang. Karena merasa miliknya. Diterusno maneh. Apa yang engkau peroleh dan apa yang tidak engkau peroleh juga merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Sukses atau gagal itu juga ketetapan. Makanya siapa sih di dunia orang yang bahagia itu? Orang yang hatinya stabil. Stabil itu gak gon. Jawabannya Quran ini. Likaila ta'sau alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Orang yang hatinya stabil itu ketika kehilangan sesuatu tidak merasa kehilangan karena itu bukan miliknya. Ketika dititipi sesuatu tidak terlalu bangga karena itu juga titipan bukan. Coba jenengan renungaken ini. Sehingga wong niku susah soale kesenengan waktune dikei karunia, kabotan ketika dijabut kembali oleh yang punya. Betul?
Mari kesehatan iku titipan. Lah iya mabengi iku lho sehat saiki kok malah irungku wis ono. Perubahan sehat sampai sakit itu beberapa jam perubahan lagi. Sampean gak perlu nyalano sapa-sapa. Ini memang gaweane Gusti Allah itu. Supaya kita ini tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Menjadikan orang sehat ya bisa, menjadikan orang sakit sama. Ketika kita berdoa itu kok dikabulkan oleh Allah, tandanya Allah itu baik. Yang sampean jaluk dituruti, tapi ketika kok gak dikabulkan, Allah juga baik. Karena di saat itu Allah menunjukkan sifatnya. Aku gak kena diatur menungso, tapi menungso kudu gelem tak atur dari Allah itu ngono. Lah sing garai urip ruwet masalah iku Gusti Allah diatur. Coba contoh sing durung tau ngaji kitab fikih mesti memahami. Wong donga iku minta, betul? Kepada siapa? Allah. Lah kalau memahami doa itu minta, berarti Allah harus menuruti keinginan kita. Niki lho Pak, kuncinya di sini lho Bapak Ibu. Lah kalau Allah disuruh menuruti keinginan kita, di hikam dikatakan begitu agung keputusan Allah yang terjadi di zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan alam dan isinya, disandarkan dengan hukum kausalitas sebab akibat. Salamu dhewe gak gelem minta kepada Allah, ya kon uripmu soro. Ngeten salah. Sampai detik ini banyak orang gak paham. Gusti Allah dikongkon nuruti karepe menungso. Niku sampean gak sopan. Loh, terus yo napa Ustaz? Maksudnya orang berdoa lah niki ngaji hakikat. Wong donga itu mewujudkan ketaatan menjalani perintah. Ngoten lho. Bahasa iki lah gampang nek iki kami ngene, mewujudkan hak ubudiyah. Artinya melaksanakan perintah Allah. Apa Allah memerintah berdoa? Jawabannya iya. Di mana Allah merintahnya? Di kitab suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kamu kepadaku, kata Allah kepada makhluknya. Astajib lakum, akan kuijabahi. Lah, wong donga, wong sembahyang, wong sedekah, wong haji, wong poso, orang berjuang padha menjalankan perintahnya, tapi jangan kita punya anggapan Allah itu memberi karena kita minta. Ini sudah mulai merubah Pak, mindset. Ojo duwe anggapan Gusti Allah iku welas soalé sampean jaluk. Jadi bahasa akal logika, yo gak welas teh gak jaluk. Ini namanya kecerdasan. Apa itu intelektual, apa itu emosional, apa itu spiritual. Sebab di zaman azali, zaman kita, zaman terdahulu, itu Allah sudah membuat ketetapan. Yang dahulu mana mungkin bisa dirubah dengan yang belakang. Nah, tapi Allah itu punya sifat jaiz, wenang. Masih harus ditetapkan kalau Allah ingin merubah ya tetap berubah. Karena itu berdoalah dalam rangka untuk yaitu mewujudkan keintimanmu, berdialog dengan Tuhanmu, tapi jangan memaksakan Allah menuruti keinginanmu. Memaksa Allah menuruti keinginan itu namanya mengikuti hawa ndonga pasrah. Ngono sih bener. Kadang-kadang ini ndonga to, gak nyambut gawe, ya gak mungkin terjadi. Ngene hukum logika. Nyambut gawe to, gak ndonga. Lho ngoten. Kerjalah. Berdoalah, lalu pasrahlah. Lah wong saiki niki akale kebanteren, atine gak melaku. Akibatnya apa? Segala urusan hidup selalu diakal-akali. Diakal-akali itu bahasa yang lebih ekstrim namanya direka.
barang gak kenek didadekno iso. Iku ana ucapan ngene. Apa nduk donya sing gak kena diakal. Ngono sing ngoten-ngoten kok. Lho yang ini iki lho, contone rumangsa apa mang? Iso. Ya ana sing duduk wilayah akal. Wilayah tawakal. Contoh nggih. Nabi Musa iki wong paling pinter sak donya. Cerdas pol. Ya apa carane Allah negur? Sa Musa masih kon pinter, kon kalah mbek keputusanku. Nabi Musa gue Allah, dicekel Allah. Ingat cerita ketika Nabi Musa dalam rangka menyelamatkan Bani Israel, ia akan dieksekusi, dikejar, dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ia meninggalkan negaranya, kemudian akan melewati Laut Merah. Iki sing haji umroh lak wis iso bayangno Laut Merah. Di saat itu akali Nabi Musa sik urip. Ternyata merono kecemplung masuk laut, mundur pasukan. Rono mati, mundur mati. Jawabannya kok bahasanya orang ngomong gampang. Sah, akalmu menang. Saat ini yang hidup imanmu. Ya ana wong dondonya ku kewalik. Imane meneng, akale urip. Akibatnya rusak dunia niki. Kang yang banyak sinergi, imannya bagus, akalnya berjalan. Nah, jadi di dalam Syarah Hikam dikatakan kembali, apa yang engkau peroleh dalam hidup dan apa yang engkau tidak mendapatkan dalam hidup, itu semuanya adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Rahmat, cinta, kedermawanannya, yaitu Allah, ada sebelum adanya alam ini. Si A nanti jodohnya si B. Ini rahasia Allah. Makanya jodoh itu sulit dibayangkan. Wong tua wis mempersiapno anaknya dijodohno, ternyata tidak. Karena memang bukan itu. Anak menjalin hubungan pacaran lama, berakhir ya sudah. Sampai di Syarah Hikam dikatakan seperti rahmat, cinta dan kedermawanannya Allah sudah ada sebelum Allah membuat alam. Kula niki kok iso dadi pengajar ngaji kita di Masjid Mukimuddin. Niki pun ketetapane Allah ngoten iki. Kalau suatu saat kok wis gak ngajar mrene mana, ya ketetapane tapi melalui proses namanya alam mulki, alam nasut, alam kausalitas. Kula tepan kali takmir mriki. Lalu menurut informasi yang pernah saya ingat dulu, saya diminta ngajar di sini karena sudah melihat saya ngajar di tempat lain. Jadi ngeten iki namanya hanya cuma sebuah wilayah ikhtiari, tapi ketetapan sudah ada. Makanya jenengan ojo main-main dengan Allah. Yang betul ya ikhlas sadar dan sandar kepada aturan Allah. Enak urip niku. Adane masalah-masalah gak sadar gak sandar. Nah, kembali ke hikam. Semua itu tidak tunduk pada amal kita. Kalimat Syarah Hikam sampai semua wilayah logika, akal, ikhtiar ini tidak akan yaitu merubah keputusan Allah. Makanya saya itu kalau ngaji pas di jalan, di mobil itu saya mutar radio. Di salah satu Surabaya ada radio FM yang bagus, ada motivator baiklah, ngomong macam tak rungokno sampai kula menuju tempat saya ngaji nih. Terus suatu saat motivator kok sudah tahu ya 10 tahun, 50 tahun akan datang akan begini. Menurut indikator variabel kehidupan yang sekarang ini bisa ini hukum akal ini. Hukum akal. Terus dilogikan ini. Nek panci ini motivator itu akan mampu
Sekian proses yang dijalani akan mendapatkan yang namanya yaitu pendapatan seperti lalapo kok dituduhno wong kok gak di iku padha karo ilmune dukun iku lho. Nek pancene dukun iku iso ndudono keberhasilan, kenapa kok bukan dirinya saja yang niki wis ketok wong goblok ketemu goblok niku jawaban di situ tolol. Ono masalah takon menungso tolol, takon nang Gusti Allah. Tapi melalui proses ya apa memahami namanya ayatnya Allah butuh menungso sing lebih dulu sudah ngerti. Makanya saya sering ngomong sak gak-gakanila uripku duwe namanya yaitu guru. Itu nanti bisa jadi guru itu kalau kita sudah ngaji saja ono guru zahir, ono guru batin. Nah, guru batin ini yang akan bimbing rohani kita. Puncaknya guru batin itu Allah. Kan jenengan sing seneng zikir, sing kuat zikir, sehingga meresap di hati kita Allah hadir. Nek wis ngoten, mboten enten masalah tidak ada jalan keluarnya. Karena yang mengeluarkan Allah. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terakhir termasuk adanya dirimu sendiri wahai makhluk manusia. Semua itu tidak tunduk pada amal kita, sebab pada akhirnya yang kekal akan menggantikan semua kejadian kausal atau hukum sebab akibat. Dan yang pudar dan berubah. Karenanya berdoalah teruslah berdoa. Tetapi biarkanlah Allah yang menentukan apapun yang terbaik untukmu. Nikmati saja keintimanmu dengan Allah dalam berdoa, lalu engkau tercerah dan pasrah. Bahasa kamu enak. Wong ndonga ku nek tingkate wis ngaji tasawuf, itu njaluk mewujudkan dialog keintiman antara manusia dengan Tuhannya. Sampai dereng kepanggih dungane kitab hikam. Ini yang saya ngajar di tempat lain di daerah Sidoarjo itu wis khatam 250 pasal atau kajian selesai. Sekarang masuk doa. Ada 40 kalimat doa kepasrahan. Masya Allah. Kula sih moro dhewe itu kula meresap. Jadi nek wis tau ngaji dungane kitab hikam, urip iki kaya banyu mili ngono. Gak pernah ada kaget-kaget. Wong donga niku sopan masyaallah. Makanya cirinya orang makrifat itu ngomong nang Gusti Allah sopan, nang makhluke Allah ya sopan. Lah sopan itu masuk wilayah akhlak. Akhlak itu buahnya beragama. Makanya jenengan gak perlu menyanjung menungso berlebihan. Nek akhlake elek ya agamane elek ngono ae. Jarene pinter tapi ketemu wong gak nyapa. Jarene ilmune wakeh tapi ngremehno wong. Ngeten iki akhlak. Kanjeng Nabi lahir nang donya iki merekonstruksi, merehabilitasi, mereformasi akhlak manusia. Hikam ini masuk wilayah al-ihsan. Bagaimana akhlak kita di dalam menyembah Allah? Mulai ule-ule ya Allah, awak iki termasuk sombong. Wong pangeran diatur. Kadang kalau wis diatur dipaksa pisan. Engko nek gak dituruti Gusti Allah disalahno. Contone wong donga muncul nafsu, percuma kon donga tok. Nek gak nyambet gawe gak iso sugih. Ngeten iki akal urip iki. Darene sing situne ya nyambet gawe, tapi kan sing nentuno rezeki kan pangeran. Makane kudu njaluk nang Gusti Allah sinergi. Nah kadang-kadang sekarang boten. Monggo jenengan iki ngaji kita wis oleh pasal 146. Sudah separuh lebih. Semuanya mengalir seperti air. Mudah-mudahan dibarengi rahmat hidayah Allah SWT. Gak iso nglakoni kabeh. Muga-muga ana sing iso dilakoni. Wis ngeten mawon. Wong kula si murid ditasi belajar nglakoni isin iki kan.
Sing penting hati ini loh, sandarkan kepada pemiliknya. Niku wis urip selamat ini. Jangan sampai hati kita keliru meletakkan sandaran. Ini kok rumangsa sugih anake digawene omah dhewe-dhewe, asumsinya menenek tinggal mati, wis uripe ngeten iki bener salah. Wis enak, wis gak tuku omah, wis ditukokno. Bapake kendaraan dikek situ-situ, dikekno pabrik, dikekno usaha dhewe-dhewe. Bapak iki rumangsa iso ya iku memenuhi kebutuhane anak. Jawabane ceritane Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku lah ya apa ya ceritane iki? Soge-sogene makhluk. Konon ia punya keinginan. Keinginan itu namanya yaitu harapan. Enggak apa-apa roja. Wong ku nek wis sugih lah nuruti hobi ya. Makane ana hobi lae yang ngene kok dilakoni. Wong iku lho golek seneng. Wadang kala dina Ahad ngoten iki nuwun sewu. Lunga pakaian khusus, nggawe mobil khusus. Mlaku keliling luar kota. Betul jenenge apa nih? Jenenge apa niku? Lho gak iso. Jenenge apa? Touring. Touring nggih. Wong touring ku golek apa? Golek apa? Nek bahasa nafsu golek seneng. Nek bahasa fisik golek pegel. Bener gak ngomong iki? Ditakoni. Nek wis mulai ya apa? Ya seneng, tapi saiki tari lho. Niki difahami. Nah sekarang kan kula ngomong seneng iku panggonane ado apa ide? Nek ado diparani. Nek ide dirasakno. Gak padha iki. Panggonane seneng kan ndi? Hati. Ndok omah di teras ndelok kembang. Duwe manuk atau burung atau apalah. Lalu burung berkicau. Lalu bunga itu mekar menunjukkan warna indah. Lalu merenung, atine ayem seneng. Pertanyaannya, perlu keluar kota ndak? Iki contoh tak goekno macam-macam. Dadak duwe bojo nang Gusti Allah dipiringi rahmat namanya mahabbah. Delok bojoku seneng. Gak ana gawe niku yo nduk omah iku ambek bojone delok-delokan. Ana ngene iki wong kesagera. Ibu e celuk, "Bu, aku gak kopi, Bu." Sing wedok langsung gawe, bojone lungguh. "Lungguh, Bu." Aku kepengin ngomong-ngomong. Omongane bojone seneng. Sing ngelbono seneng sapa? Oh, ayo Bu, aku ndelok sampean biyen niku tak kawin soalnya sampean niku payu. Saiki wis tuwek ya tetep muni. Aku ndelok sampean seneng nek biyen payu aku tertarik saiki sampean sabar. Gusti Allah menempatkan rasa seneng gak hilang. Gak perlu wado-wado. Ana cerita konon tapi cerita iki yo kena dipercaya gak. Ana wong lanang iku nyambegane njaba duwe akeh, mangan nandi keturutan, tapi gak gelem. Lalu takel, "Lho, sampean apa mau lho? Aku iki kena gak mangan ndok omah iku gak serp." Serp iku apa? Lah sing gawe serp apa? Aku iki lho. Bojoku iku iso nyambel spesial, ono nyambel spesial. Dadi aku kena wis oleh kena sambele bojoku. Aku lho ketok bojoku terus. Iki wong wedok-wedok rungokno iki nggih. Sampean kudu kula enggak ada guru kula ngomong ngene. Cirine wanita sholihah iku sing iso nyambel. Sampai saiki lho sik mikir ae. Padahal Al-Qur'an iku menine gak ngono lho. Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Sing diarani wong sholihah iku wong sing taat nang Allah jenenge ibadah, taat nang bojo jenenge bakti. Lan iso njaga awake dunyane bojo. Dadak salah satu guru kula ngomong, wong wedok sholihah iku sing iso nyambel. Ngeten iki namanya konsep langit membumi. Napa pengertiane? Saya gak takoni, sifate sambel ku napa?
Ambek mikir ta juga aku dong. Sifatnya sambel itu apa? Pedes. Malah enten sampai seberang. Kalau nanti ini kosagram enten rungkut Madia. Sebelah timurnya Pasar Paing niku enten kuliner resto rumah makan sing ia mengedepankan 36 macam sambal. Sambal kan 36 macam. Jadi yang dijual ini apa? Malah kurang penasaran ini. Ya apa model ono sambal pencit, ono sambal macam-macam. Lah, saiki sifatnya sambal iku pedes. Tapi wong kepedesan iku gak ono kapoke. Buktine ya napa? Oh pedes iki. Tapi meneh ya. Wanita solihah itu yang membuat suami yaitu ketagihan. Ketagihan apa? Utang. Ketagihan masalah buah aku kena. Sapa bojone mek ngene iku muni ngene. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nyambel ambek maca? Kira-kira dadi sambel tegak iki. Loh, aura terbentuk karena ada sesuatu yang muncul. Kula eling. Kula amri ribalin yubda bismillah. Tiap perkara baik tidak diulangi dengan tidak diawali dengan baca bismillah, putus dari rahmat. Makanya ono tiyang niku masak maca bismillah. Nyambel maca ditambahi maca selawat. Maca selawat niku auranya positif. Akhirnya si lanang mari ngono sing wis gak iso. Tak critani iki, kula niki kan kemarin itu diundang, bukan diminta, mengantarkan anak asuh anak yatim saya, yaitu tasyakuran salah seorang pemilik kafe di daerah Surabaya Tengah. Saya antar anak yatim karena saya diminta untuk berdoa. Terus kafe itu menjual beberapa makanan, satunya adalah kopi. Nah, kopi ini niku perasa kula gak podo. Kopi-kopian ada rasa yang rodok kecut tete, rodok pokoknya menjual namanya rasa. Ingat, di dunia itu yang jujur ada dua. Apa dulu? Rasa dan terus kalau nggih nate kepin buktena gini, Jalan Raya Mer itu enten kafe waduh. Rawami yang banyak datang anak-anak muda. Kula niku penasaran. Kula kali nyonya kali santri takjak wis tak ombe. Tapi atiku kok muni ngene, alas, gak iso ngalahno kopi ini bojoku dhewe. Soalnya kula nek Allah ditarik, metu waduh tapi ditarik nang omah maneh. Niki jenenge wong eling. Eling bojo, eling keluarga, eling Allah. Tapi ono mari mangan, mari ngopi ndok di tempat liya, wasane enak terus atine ngene. Ya iki baru kopi. Ngoten nggih. Lah aku lho gekno bojoku iku gak krasa apa-apa. Gak krasa apa-apa niku berarti ilat sampean mati. Wong gak krasa apa-apa. Wah, akhirnya mulai cerita bojone. Bu, masalah aku mendicak koncoku nang kafe kopi, masalah Bu. Kopi fantasi. Lah tak ombe lho Bu. Rasane nembus nang jidok-jidok dhewe. Bojone rumangsa gak iso nggekno kopi sing nembus. Wah, kira apa? Kesinggung. Ya wis ngono, gak usah mulai nang kono ae. Orang cerai ku ana perkara remeh. Karena tidak bisa merawat namanya kasih sayang. Makanya jenenganku nek sik disenengi bojo, rumangsa suami disenengi istri, suami niku sampe rawat itu. Kebiasaan dan kesenangannya harus sampean baca. Bojoku iku senengane pokoke masih iwak sembarang kali gelem. Sing penting sambele. Berarti sampean kudu belajar ilmu sambel, meguru. Melo kursus gawe lho rupane bojo sampean ada orang itu senangannya hanya ikan ini, dikai yang lain enggak tertarik.
Makanya membaca kesenangan manusia itu sangat subjektif. Yang akan tahu kebutuhan pasti itu hanya Allah. Nah, di Hikam dikatakan apa yang sudah ditetapkan Allah Maha Agung tidak akan menjadi sebab itu bisa diporak-porandakan karena akal usaha manusia dengan hukum logika. Apa tadi? Sebab. Tapi tetap berakallah. Tapi jangan menentukan namanya keputusan dalam hidup dengan akal. Gak bisa masuk akal ya. Oh jadi paksa. Bisa sampai panjen asli bodoh. Bisa sampai akal wis gak iso ngono. Nabi Musa malah. Wah, akhirnya pukulkan tongkatmu Musa ke laut. Ini iman ini karena taatnya kepada Allah. Lalu terjadi peristiwa yang khariqul ada. Lawak dhewe iki kadang-kadang nyambet gawe suwepi. Bisnis gak payu. Tapi saya masih duwe pangeran nih. Gusti Allah. Ya Allah. Mudahkan rezeki saya ya. Ya Fattah, Ya Razzaq, iftahna. Ya Allah, zat yang membuka rezeki, bukalah untuk kami. Meneng-meneng ono kanca teko. Cerita awalnya guyon, sesuai tadi menuju kepada penggawaian. Penggawaian menghasilkan. Lho ngene iki sing ngatur sapa? Yang men-setting siapa? Maka dari itu sebenarnya nek awak iki wis rumangsa wae Gusti Allah. Nuruta ditata Allah iku nuruta. Jenenge taat. Lah taat iku mengundang sukses, mengundang enak. Sing muni Quran iku. Atiullah wa rasul in kuntum mukminin. Atiullah wa rasulullah wa rasul la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Quran itu. Taatlah kepada Allah. Nurut pangeran. Taatlah kepada Rasulullah, ikutilah jejak sunnah Nabi. Maka mudah-mudahan engkau mendapatkan limpahan kasih sayang rahmat. Tuflihun, semoga engkau mendapatkan keberuntungan. Jadi sebenarnya rumusnya urip ngene, nurut pangeran enak, kanut pangeran gak enak, ngono lah. Iki bahasa arek Surabaya iki. Hah? Nurut Kanjeng Nabi enak, gak nurut Kanjeng Nabi gak enak. Lah, kalimat nurut-nurut itu wis ditulis dalam syariat, kitab suci Al-Qur'an, hadis Nabi, kitab-kitab sing dikarang para ulama ngeten iki. Termasuk Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita yaitu menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusannya, dicukupi segala kebutuhannya, diangkat derajatnya, dihapus diampuni segala khilaf dosanya. Dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan hidayahnya. Kelak diambil dipanggil Allah meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbul wa bali rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka imanan ta'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka hina anin nas. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa ahluh walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.